Selamat datang di perkuliahan Customer Relation Management. Pada pertemuan ke-10 ini kita membahas komunikasi pemasaran. Di dalam komunikasi pemasaran ada 4 komponen yang terlibat di dalam hal ini. Yang pertama, sales, manajemen analis, marketing, dan customer service. Kita memerlukan customer data. Customer data ini nanti kita identifikasi mana kira-kira customer yang potensial untuk mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Ini fungsi daripada manajemen analis. Lalu ada customer yang potensial yang belum pernah kita garap, lalu kita tarik. Dan juga ada customer kita libatkan di dalam hal ini. Kita libatkan keikutsertaannya, dan juga dalam hal ini bagaimana kita mengetahui daripada customer tersebut. Jadi ada 4 komponen yang berperan: manajemen analis, marketing, customer service, dan sales. Ini benar-benar bagaimana mendatangkan customer yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Di komunikasi pemasaran pada CRM itu kita harus menetapkan standar manusia, fasilitas, dan teknologi. SDM memberikan pelayanan yang seperti apa? Pelanggan merasa puas dan akan mendatangkan loyalitas, yaitu pelayanan yang prima. Jadi di sini kita lihat siklus daripada komunikasi pemasaran. Definisi komunikasi pemasaran: melakukan koordinasi dan integrasi beberapa saluran komunikasi perusahaan untuk menyampaikan pesan yang bersifat jelas, konsisten, dan menarik mengenai perusahaan dan produk-produk yang akan ditawarkan. Ini menurut Armstrong dan Kotler. Proses manajemen di mana suatu organisasi terlibat dengan berbagai khalayak. Ini menurut Phil and Jamison. Model komunikasi pemasaran: website untuk iklan, yaitu identitas perusahaan, penjualan pribadi, sponsor, pemasaran di lapangan, pusat kontak pelanggan. Titik penjualan: penjualan langsung, pameran, penempatan produk, perdagangan, konferensi video. Kemasan: humas, promosi, perdagangan, promosi penjualan, mesin penjualan, dan papan diskusi. Peran komunikasi pemasaran memberikan informasi dan menyadarkan pelanggan potensial mengenai penawaran perusahaan. Menguatkan pengalaman pelanggan. Yang berikutnya membujuk pelanggan potensial agar mempunyai keinginan memasuki suatu hubungan pertukaran.
bertindak sebagai pembeda. Bauran komunikasi pemasaran, sales promotion, direct marketing, public relation, personal selling, dan advertising. Jenis komunikasi pemasaran, media, tayangan iklan. Komunikasi berbayar dengan tujuan memberikan informasi jangka panjang, bisa berbentuk TV, pers, poster, radio, web, film, dan SMS. Jangkauannya, kesadaran sikap terhadap produk dan merek bagi pelanggan. Yang kedua, media pemasaran langsung, yaitu analisis dan pelacakan catatan tanggapan jangka pendek, surat kabar, televisi, radio, dan telemarketing. Jangkauannya referensi dan pemerolehan pelanggan. Media humas atau public relation, yaitu formulasi pelaksanaan dan usaha pendukung dalam membangun itikat baik. Jangka pendek bentuknya humas komunikasi internal. Jangkauannya kredibilitas, visibilitas, dan reputasi suatu perusahaan. Promosi penjualan, insentif pelanggan, tenaga penjualan, dan distributor. Jangka pendek dalam bentuk kupon, contents, dan uji coba. Jangkauan uji coba dan membangun database pelanggan. Strategi membangun komunikasi pemasaran terintegrasi. Pertama, kita melakukan investigasi pasar. Yang kedua, identifikasi pesaing. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT. Keempat, menentukan tujuan. Kelima, menyusun anggaran. Keenam, target pasar dan riset pasar. Ketujuh, yaitu adanya pengukuran, evaluasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi untuk membangun ekuitas merek. Program komunikasi pemasaran ada iklan, promosi penjualan, acara dan pengalaman, humas dan publisitas, pemasaran langsung, dan pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, penjualan personal, pemasaran langsung, membentuk ekuitas merek atau brand equity. Di sini bagaimana kita membentuk kesadaran akan merek, citra merek, respon terhadap merek, relevansinya terhadap merek. Pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran. Pertama, pelaksanaan kreasi dan media. Yang kedua, pengujian awal. Ketiga, ada kontingensi. Keempat, pengujian sesudah pelaksanaan. Ini merupakan suatu evaluasi. Pengukuran media. Pertama, riset sebelum pengembangan. Dua, riset selama pengembangan. Tiga, pengujian awal. Empat, pengujian sesudah kegiatan dijalankan. Demikianlah komunikasi pemasaran pada CRM. Semoga
ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita bersama. Semoga bisa teraplikasi di dalam aktivitas kita sehari-hari sebagai orang pemasaran maupun orang sebagai penjual di dalam suatu perusahaan.